Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ingsun Rifai. Kali ini saya akan menceritakan tentang Sunan Ampel Surabaya. Berikut penjelasannya. Sunan Ampel, sosok yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Perkembangan ajaran agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo. Para wali menyebarkan ajaran Islam dengan cara dan metodenya masing-masing. Salah satu wali yang terlibat dalam peran tersebut adalah Sunan Ampel. Beliau turut berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Ia memiliki nama asli yaitu Muhammad Ali Rahmatullah, atau lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Berdasarkan garis keturunannya, ia masih memiliki ikatan persaudaraan dengan Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Ibunda Sunan Ampel, yaitu Dewi Condrowulan, memiliki kakak sulung bernama Dewi Sasmita Putri, yang saat itu bertugas sebagai permaisuri Raja Brawijaya. Maka secara tidak langsung Sunan Ampel masih memiliki garis keturunan kerajaan. Awal mula perjalanan dakwah Sunan Ampel pertama, pada tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudara tuannya yang bernama Ali Musada dan sepupunya yang bernama Raden Burereh datang dan menetap di Tuban. Setelah itu, ia mendatangi bibinya, yaitu Dewi Sasmita Putri, di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit saat itu sedang dalam kondisi carut-marut. Penyebabnya adalah karena kebiasaan para adipati dan petinggi kerajaan yang melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mereka lebih memilih berfoya-foya dan berpesta ria. Karena permasalahan internal ini, Raja Majapahit meminta Sunan Ampel untuk memperbaikinya. Perlahan, Sunan Ampel mampu mengembalikan kerajaan Majapahit seperti semula. Ia bahkan mampu menyadarkan dan mendidik para bangsawan serta adipati ke jalan yang benar. Setelah itu, Sunan Ampel melanjutkan misinya untuk berdakwah. Ia membangun sebuah masjid sebagai pusat peribadatan dan sebagai pusat dakwah. Salah satu peninggalannya yaitu berupa Masjid Agung Demak. Ini adalah salah satu peninggalan dari Sunan Ampel. Cara dakwah Sunan Ampel. Dakwah Sunan Ampel dilakukan dengan sangat singkat dan cepat. Metode dakwahnya dikenal dengan istilah moh limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari moh limo adalah sebagai berikut. Yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Nomor 2, moh ngombe, tidak mau minum miras.
Yang nomor 3, moh madat, tidak mau menghisap candu. Nomor 4, moh maling, tidak mencuri. Yang nomor 5, moh madon, tidak mau berzina. Jadi moh limo itu adalah moh main, moh ngumbe, moh madat, moh maling, dan moh madon. Cara dakwah Sunan Ampel ini mulai diterima oleh masyarakat kerajaan yang mayoritas beragama Hindu. Bahkan para pemangku kekuasaan di kerajaan Majapahit ini pun perlahan mulai menerima ajaran tersebut, yaitu ajaran Islam. Kemudian dilanjutkan, Sunan Ampel mendirikan Kesultanan Demak. Usai keberhasilannya dalam berdakwah, Sunan Ampel kemudian membangun Kesultanan Islam pertama kali di Pulau Jawa yang dinamakan dengan Kesultanan Demak. Ia memiliki murid yaitu Raden Patah untuk menjadi sultan pertama di kerajaan tersebut, yaitu pada tahun 1475. Selain itu, Sunan Ampel juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kini makam beliau Sunan Ampel banyak dikunjungi peziarah. Kenapa kok dikatakan dengan Sunan Ampel? Karena beliau yaitu Raden Rahmat telah menyebarkan agama Islam secara sukses dan berhasil, yaitu berada di wilayah yang bernama Demak, yaitu Ampel Dentan Demak, Surabaya. Makanya beliau dikenal dengan nama Sunan Ampel. Dan sampai saat ini pun makam beliau Sunan Ampel banyak dikunjungi peziarah. Mereka berbondong-bondong datang untuk ikut mendoakan beliau dan mencari barokah dari kewalian beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.